mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Dunia membutuhkan lebih banyak Macron. Presiden Prancis ini secara terbuka menyatakan, Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia. Dan karena itu katanya perlu ada upaya membangun pencerahan Islam. Presiden Prancis ini tidak sedang menyerang Islam. Dia sendiri menegaskan, yang jadi masalah bukanlah Islam. Penyebab masalah adalah kaum ekstremis yang telah mendistorsi Islam dan menjadikan agama sebagai pembenaran kekerasan. Pernyataan Macron, seorang presiden yang negaranya menampung dan menyelamatkan jutaan imigran Muslim secara terbuka, adalah peringatan yang sangat penting. Umat Islam justru harus berterima kasih dengan Macron. Islam memang sedang dalam krisis, bukan cuma di Perancis, tapi di seluruh dunia. Dan kalau dibiarkan, ini akan mendorong perang berkepanjangan dan kehancuran di dunia. Dunia Islam saat ini adalah dunia yang terbelakang. Konflik berdarah adalah karakter yang khas kita dengar ketika ada berita tentang dunia Islam. Penindasan terhadap minoritas, terorisme, penggulingan penguasa, penindasan oposisi, pembunuhan karena perbedaan pendapat, pengingkaran hak perempuan adalah cerita-cerita yang lazim kita dengar dari dunia Islam. Ilmu pengetahuan dan sains tidak tumbuh, teknologi tidak tumbuh, demokrasi diabaikan. Segenap kebiadaban dan ketertinggalan ini bukan cuma akibat dari penjajahan selama abad-abad terakhir. Keterbelakangan ini terutama lahir dari cara beragama yang tidak mendorong umat Islam untuk berpikir secara terbuka. Krisis Islam berawal dari gagasan yang sesat. Ini diawali dengan keyakinan bahwa Islam tertinggal karena meninggalkan ajaran-ajaran Islam murni. Islam dianggap menjadi bodoh dan kalah karena mengabaikan perintah Allah dan teladan Nabi Muhammad. Karena itu, jawaban terhadap keterbelakangan Muslim adalah dengan mempurifikasi ajaran Islam. Umat Islam dianggap sudah menyeleweng dari rel aslinya. Untuk itu, Islam harus dikembalikan ke ajaran aslinya, yaitu kembali kepada Al-Quran dan teladan Nabi Muhammad serta kesepakatan ulama di masa lalu. Al-Quran harus dijadikan hukum absolut karena Allah memang menurunkan kitab suci itu sebagai hukum yang harus dipatuhi di sepanjang zaman di seluruh dunia. Kalimat-kalimat Al-Quran dianggap sebagai kalimat suci yang mengandung muatan hukum permanen. Ikuti saja hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran dan umat Islam akan selamat. Perwujudan dari ayat-ayat Al-Quran itu adalah ucapan dan perilaku Nabi Muhammad. Dan kalau itu belum cukup, ikuti saja kesepakatan ulama besar di Timur Tengah di masa lalu. Kenapa harus para ulama berabad-abad yang lalu? Karena di masa itulah para ulama masih belum terkontaminasi oleh ajaran-ajaran barat sekuler. Di masa sekarang siapa yang harus didengar dan diikuti? Jawabannya, para ulama yang juga tidak teracuni oleh pendidikan non-Islam. Para ulama masa kini yang mencapai gelar akademik tertinggi di perguruan tinggi umum apalagi barat sama sekali dianggap tidak dapat dipercaya. Ulama yang harus diikuti kata mereka adalah yang setia pada Al-Quran, ucapan dan teladan Nabi Muhammad. Ikuti saja itu semua kata mereka, maka Islam akan kembali mencapai kejayaan. Ketaatan dan kepatuhan itu diperlukan untuk membawa umat Islam mencapai kebahagiaan abadi di surga. Jadi upaya melawan keterbelakangan ini mensyaratkan adanya kepatuhan loyal. Cara berpikir kritis dipinggirkan. Prinsipnya adalah ikuti saja secara literal, secara apa adanya, kalimat-kalimat dalam Al-Quran, hadis, sunnah, kesepakatan ulama di bawah tuntunan para ulama tersebut. Jangan banyak tanya, jangan sok menginterpretasi. Dengar dan patuhi, itu prinsipnya. Mereka yang tidak patuh pada ajaran-ajaran itu adalah orang-orang yang tersesat dan menyesatkan. Mereka dianggap tersesat, baik karena nafsu pribadi, kebodohan, tapi juga karena mempertahankan nilai-nilai tradisional lokal dan menjadi bagian dari konspirasi jahat kekuatan-kekuatan kafir yang ingin menghancurkan Islam.
Kata mereka, karena orang-orang itu tersesat, maka mereka harus dikembalikan ke jalan yang benar. Bisa dengan diajak bicara, tapi juga bisa dengan dipaksa, diancam, atau bahkan dibunuh. Ini semua bisa terjadi karena mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah jihad, menegakkan kalimat Allah di dunia. Ini dianggap sebagai kewajiban umat Islam. Mereka percaya bahwa dunia harus diatur dengan hukum Islam yang diturunkan Allah 14 abad yang lalu. Karena itulah mereka memperjuangkan penegakan syariah, memperjuangkan negara Islam, dan kalau perlu memperjuangkan khilafah. Mereka inilah yang disebut sebagai kaum Islamis radikal. Tapi ini baru satu bagian cerita. Bagian cerita lainnya adalah mereka percaya untuk menegakkan ajaran Allah itu mereka harus bisa mengalahkan kaum non-muslim. Kaum non-muslim, ya Kristen, Katolik, Yahudi, Buddha, Hindu, ateis, liberal, adalah kalangan yang dianggap mengancam dan harus ditundukkan. Bila kaum non-muslim ini bersedia tunduk pada Islam dengan cara damai, tidak akan ada perang. Tapi bila kaum non-muslim ini menolak, mereka harus diperangi. Bagi kaum Islamis radikal, dunia ini adalah medan pertempuran ide dan juga pertempuran fisik. Karena itulah mereka melarang pembangunan gereja, melarang terpilihnya pemuka daerah non-muslim, menyingkirkan orang-orang non-muslim dari lembaga-lembaga strategis, mendirikan sekolah-sekolah yang akan mendidik anak muslim untuk percaya pada perang melawan non-muslim, membangun perumahan khusus muslim. Itu semua adalah bagian dari perang. Inilah krisis sesungguhnya dalam dunia Islam. Krisis yang dibangun atas dasar ide bahwa Islam harus mendominasi dunia agar hukum Allah bisa diterapkan. Mereka membayangkan dunia bukan sebagai wilayah di mana orang saling berbagi dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Bagi mereka, dunia adalah medan perang. Mereka yang menggorok leher guru dan 3 pengunjung gereja di Perancis hanyalah orang-orang bodoh yang menjadi korban doktrin kebencian dari ulama mereka. Mereka adalah orang-orang yang diperintahkan oleh ulama mereka untuk menghabisi orang-orang kafir yang berani melanggar hukum Allah. Mereka percaya apa yang mereka lakukan benar. Ketika orang mengatakan bahwa mereka seharusnya tunduk pada hukum negara yang telah menampung dan menyelamatkan hidup mereka, mereka akan menjawab, tapi hukum Tuhan lebih tinggi daripada hukum manusia. Dunia Islam sedang dalam krisis. Peringatan Macron benar belaka. Umat Islam bertanggung jawab untuk mengenyahkan kaum Islamis radikal yang membawa dunia pada petaka. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau umat Islam menggunakan akal sehat, dunia akan selamat.